Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi. Kali ini mimpi yang ditanyakan takwilnya atau maknanya oleh salah satu saudara kita yang kisah mimpinya beliau tulis pada kolom komentar di channel YouTube saya. Sebut saja nama saudara kita itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi diberikan makanan manna dan salwa. Seperti itulah visual mimpi yang dialami beliau. Entah itu visualnya sependek itu saja atau ada visual yang lain yang beliau tidak sampaikan. Yang perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bahwa jika ingin bertanya tentang makna mimpi kepada saya, harus menceritakan visual mimpi dengan detail. Semua visual, semua simbol yang terdapat di dalam mimpi tersebut tidak boleh ada yang tidak diceritakan, karena secuil saja simbol yang terdapat di dalam mimpi jika tidak disampaikan akan merusak makna secara keseluruhan. Maksudnya takwilnya atau maknanya itu bisa keliru. Oleh karena itu, hal ini penting untuk diperhatikan jika Anda ingin bertanya tentang takwil mimpi kepada saya. Harus diceritakan semuanya, dan bila perlu Anda ceritakan sebelum mengalami mimpi itu Anda punya hajat apa atau kejadian apa. Karena mimpi itu kalau misalkan bukan mengenai sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, itu terkadang mengenai yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Seperti itulah yang perlu diketahui jika Anda ingin bertanya tentang takwil mimpi kepada saya. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya sampaikan, bahwa saudara kita diberikan makanan manna dan salwa. Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Manna dan salwa itu terdapat di dalam 3 surat di dalam Al-Quran, yang salah satunya terdapat pada surat Toha ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian di sebelah kanan gunung itu, dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa." Manna dan salwa. Manna itu ditafsirkan oleh mufassir, ahli tafsir, bahwa manna itu adalah makanan yang menyerupai madu, punya rasa manis. Dan salwa itu adalah burung yang menyerupai burung puyuh. Jadi saudara kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika divisualkan mendapat makanan manna. Hal itu memiliki makna tersirat tentang rezeki karunia dari Allah berupa rezeki material. Sedangkan ketika beliau itu mendapatkan salwa, yang artinya burung menyerupai burung puyuh, yang mana tujuannya pada firman Allah itu agar daging burung itu bisa dimakan, juga mengenai material,
Tetapi pada visual mimpi yang didapatkan oleh saudara kita itu bukan mengenai daging burungnya, tetapi supaya bisa melihat hikmah dari burung. Burung itu bisa terbang, mengembangkan sayapnya, ya, mengatupkan sayapnya di udara. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan burung itu ketika mampu terbang di udara tidak berbuat sombong, dan burung itu bertasbih kepada Allah. Yang berkaitan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada burung, Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu." Dan mengenai semuanya itu, semua ciptaan Allah, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, itu bisa bertasbih kepada Allah, dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, "Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Jadi kalau misalkan saudara kita bermimpi diberi salwa, itu agar bisa mengambil hikmah dari perilaku burung, dari kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada burung. Burung itu bisa terbang bukan bisa dengan sendirinya, melainkan yang bisa mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, bisa tertahan di udara, bisa terbang di udara, itu karena Allah yang Maha Pengasih yang memberi kemampuan bisa terbang. Dan burung tidak berbuat sombong, melainkan burung itu selalu bertasbih memuji kepada Allah. Sehingga saudara kita ketika mendapatkan rezeki berupa materi dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu melalui pekerjaannya, melalui orang-orang di sekitarnya, agar jangan berbuat sombong dengan rezeki dari Allah tersebut. Misalkan punya uang bisa beli mobil, beli kacamata keren, jangan dibuat untuk pamer kepada orang lain. Pamer itu adalah perbuatan dosa, melainkan harus tetap merendahkan diri ke hadapan Allah. Jangan berbuat pamer, jangan berbuat sombong, menampakkan mobilnya dan segala macam hal-hal yang berupa rezeki materi. Kalau misalkan saudara kita berbuat itu, maka ingatlah pada surat Toha pada ayat berikutnya, yaitu ayat 81. Allah berfirman, "Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia." Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menganjurkan agar makan dari rezeki yang baik, baik itu rezeki dalam hal cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, kemudian cara menggunakannya jangan berboros-boros, karena boros itu sifatnya setan, dan agar jangan melampaui batas dengan rezeki yang Allah berikan tersebut, agar tidak ditimpa kemurkaan Allah yang kemudian bisa binasa. Itulah petunjuk tentang mimpi yang dialami saudara kita. Assalamualaikum.